Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan saya Rizky Amelia Rasyada, NPM E1D018070. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis usaha tani buah naga di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode Cob Douglas. Bab 1, pendahuluan. Yang A, latar belakang. Yang melatar belakangi saya memilih penelitian ini yakni dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi secara geografis merupakan daerah yang subur dan memiliki potensi yang besar bagi peningkatan pengembangan produk pertanian, karena hampir semua komoditas pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura dapat tumbuh dan berkembang. Bahkan, buah naga di daerah Banyuwangi seringkali menjadi barometer perkembangan hortikultura di skala provinsi dan nasional, mengalahkan komoditas jeruk yang sudah lama dikenal di Banyuwangi, khususnya di Desa Sambirejo. Nah, berdasarkan data BPS Banyuwangi pada tahun 2012, buah naga berada di urutan 9 pada tingkat persentase produksi hortikultura buah di Banyuwangi. Wilayah terbesar penghasil buah naga di wilayah Banyuwangi, salah satunya terdapat di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo. Desa Sambirejo dipilih untuk dijadikan kawasan pembudidayaan buah naga dikarenakan kondisi lahan yang cocok untuk buah naga. Selain itu, Desa Sambirejo memiliki curah hujan yang tepat untuk pertumbuhan buah naga. D. Rumusan masalah. Nah, di sini saya mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah IRS, DRS, atau CRS. Yang C, tujuan, di mana tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, mengetahui nilai elastisitas dari masing-masing input produksi. Yang ketiga, mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani, IRS, DRS, atau CRS. Bab 2, metode penelitian. A. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nah, data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung kepada petani menggunakan kuesioner sebagai acuan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui lembaga yang terkait dengan data penelitian dan studi literatur yang relevan. B. Spesifikasi model. Len Y sama dengan len beta 0 ditambah beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah T. Dengan keterangan, Y merupakan jumlah produksi dengan satuan kilogram, X1 yakni luas lahan dengan satuan hektar, X2 yakni jumlah bibit dengan satuan kilogram, X3 yakni tenaga kerja dengan satuan HOK. Nah, beta 0 dikurang beta 3 sama dengan koefisien regresi, ET yakni error term, dan alfanya sebesar 5%. Bab 3, hasil dan pembahasan. A. Pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Nah, nilai R-square digunakan sebagai indikator ketepatan model. Dapat kita lihat di data yang sudah kita sajikan bahwasanya nilai R-square-nya sebesar 0,9423. Nah, hasil R-square menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sangat kuat, yaitu sebesar 94,23%, mendekati angka 100%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk melihat pengaruh digunakan dua ketentuan ya. Yang pertama, jika P value-nya kurang dari sama dengan alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1 yang artinya berpengaruh terhadap jumlah produksi.
Yang kedua, jika P value-nya besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1, artinya tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, dapat kita lihat di data yang sudah saya sajikan bahwasannya LX1 atau luas lahan nilai P value-nya sebesar 0,000. Jadi dapat diketahui bahwasannya P value-nya kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1, yang artinya variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Yang kedua, LX2 atau jumlah bibit nilai P value-nya sebesar 0,008. Nah, dapat diketahui juga bahwasanya P value-nya kurang dari sama dengan alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1, yang artinya variabel jumlah bibit juga berpengaruh terhadap jumlah produksi. Yang ketiga, LX3 nilai P value-nya sebesar 0,641. Nah, dapat diketahui bahwasannya P value-nya lebih besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1, artinya variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. B. Nilai elastisitas input produksi. Hipotesis yang pertama, H0 beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. H1 beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, jadi jika P value kurang dari sama dengan alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1, artinya berpengaruh terhadap jumlah produksi. Jika P value-nya besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1, yang artinya tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, dapat kita lihat bahwasanya di data yang sudah saya sajikan nilai elastisitas luas lahan yaitu sebesar P value sama dengan 0,01702, artinya berpengaruh terhadap jumlah produksi, bagaimana P value-nya kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1. Yang kedua yaitu jumlah bibit, yaitu sebesar P value sama dengan 0,0053, artinya berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dapat dilihat dari P value-nya kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1. Sedangkan nilai elastisitas jumlah tenaga kerja yaitu sebesar P value-nya 0,05938, artinya tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi, di mana nilai P value-nya lebih besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1. Nah, hal ini sesuai dengan di bagian A tadi bahwasanya variabel luas lahan dan jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi, sedangkan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. C. Skala usaha. Nah, hipotesisnya H0 yakni beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1, itu merupakan rumus CRS. H1 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 1, IRS atau DRS. Jika P value-nya kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1, dan jika P value-nya besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1. Nah, di sini saya menggunakan hipotesis H0 di mana beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Di sini tulisannya tes LX1 ditambah LX2 ditambah LX3 sama dengan 1 dengan nilai P value-nya sebesar 0,45287. Dapat diketahui bahwasanya skala usaha buah naga di Desa Samirejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi CRS, Constant Return to Scale, yang artinya kondisi di mana peningkatan hasil produksi tetap atau konstan. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. Nah, kesimpulan pada analisis usaha tani buah naga di Desa Samirejo
yakni variabel independen berhubungan sangat kuat dengan variabel dependen, ditunjukkan dengan nilai R² sebesar 94,23%. Luas lahan dan jumlah bibit berpengaruh terhadap hasil produksi buah naga, sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap hasil produksi buah naga di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditunjukkan oleh P-value atau nilai elastisitas. Nah, usaha tani buah naga di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi berada pada kondisi CRS, Constant Return to Scale, yaitu kondisi di mana peningkatan hasil produksi tetap atau konstan. B. Saran. Nah, saran saya di sini yakni sebaiknya para petani membeli bibit yang bagus dan berkualitas agar hasilnya juga maksimal, atau petani juga dapat melakukan persemaian bibit buah naga sendiri sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.